Shalom, salam sejahtera, saudara-saudaraku, warga binaan yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, apapun keadaannya, kita selalu bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang selalu mengasihi kita dan selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita perlindungan. Amin. Puji Tuhan, dan kami bersyukur karena kami boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara keluarga binaan, walaupun dengan cara rekaman video ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semua. Saya di sini, saudara-saudara warga binaan di sana dipersatukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Kami selalu berharap saudara-saudaraku selalu tetap setia, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkannya. Tidak hanya itu, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau masuk dalam mengawali acara ini. Kita tundukkan kepala, kita undang Tuhan kita untuk hadir bersama-sama dengan kita semua. Kita buat tanda kemenangan Yesus di salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kepadamu karena Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Engkau selalu melindungi kami, terutama kami yang pada masa pandemi ini tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung. Tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun dengan cara rekaman video ini. Ya Bapa yang baik, berkatilah kami yang melayanimu dari jauh ini, dan berkati pula saudara-saudara kami warga binaan yang ada di lapas. Berilah mereka kekuatan, hiburlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka selalu dalam keadaan sukacita di dalam Engkau. Ya Bapa yang baik, banyak hal yang boleh kami rasakan dalam masa-masa pandemi ini, tapi kami yakin percaya Engkau akan menyertai dan menolong kami menjauhkan virus corona dari kami dan boleh hilang dari muka bumi ini. Ya Bapa, sertailah kami yang akan mengadakan pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Jadi biarlah Engkau beracara dan selalu memberikan pencerahan dan memberikan penghiburan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Engkau hadir dan memberkati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
kita bertemu kembali pada hari ini. Kita percaya bukan karena suatu kebetulan. Kita percaya karena kehendak Allah, karena rencana Allah bagi kita semua harus bertemu dengan cara seperti ini di tengah pandemi ini yang masih belum berakhir. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat bertemu bersama-sama di dalam kasih-Nya. Kita naikkan satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita bagi Allah. Tentu saja tidak luput dari yang namanya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak bermasalah. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Ia selalu setia menopang kita dengan kasih-Nya, dengan firman-Nya. Ia tidak meninggalkan kita.
Ia menyediakan jalan-jalan yang terbaik bagi setiap kita dan menuntun kita di dalam Dia, sehingga kita dapat jalan besertanya, kita dapat terbang bersamanya. Kita naikkan satu pujian, Ku kan terbang. Firman-Mu yang menopang setiap kami, Tuhan. Kita bagi kami firman-Mu, Tuhan. Kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Bersama Tuhan ada kalanya hati kita terasa berat sekali karena masalah yang kita hadapi, karena beban yang kita alami. Saat seperti itu Tuhan berkata, datanglah kepadanya, berharaplah padanya. Terutama pada masa Prapaskah ini, kita mau bertobat, kita mau melakukan kehendak-Nya, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan kita mau berserah kepadanya atas apa yang kita alami. Kita mau serahkan setiap kekhawatiran kita kepadanya. Kita mau sujud di altar-Nya. Dia berfirman
Shalom, para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari memulai pertemuan kita, perjumpaan kita dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Sebelum berbicara lanjut, kenalkan saya Romo Paulus Haruno, Romo Harun dari Paroki Katedral Bogor. Bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan juga para saudara binaan semua. Kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk membaca kitab suci, untuk berdoa, dan tentu menyampaikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Tema yang hendak saya bawakan saat ini adalah hal puasa, hal berpuasa. Mengapa saya akan membawakan tema tentang puasa? Sebab Februari 2021 ini, tepatnya tanggal 17 Februari, adalah Rabu Abu, masa Prapaskah dimulai, dan kita akan mengadakan kegiatan pantang, mati raga, puasa, berdoa, dan berkepedulian untuk semua pihak. Lebih-lebih yang perlu kita bantu dengan uluran tangan kita, dengan doa-doa kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena perjumpaan dengan Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan warga binaan untuk ibadah bersama, membaca firman-Mu, merenungkannya, khususnya di dalam hal berpuasa. Semoga ini semua memberikan manfaat banyak bagi kehidupan kami, juga untuk semua pihak. Pada kesempatan yang baik ini, kami berdoa juga untuk mereka yang dihadapkan pada masa pandemi virus COVID-19, di mana mereka banyak yang berkesulitan. Maka kami berdoa untuk para tenaga medik, para dokter, para perawat, juga obat-obatan yang diberikan, termasuk pula kepedulian dan pertolongan mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan mantra Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai dengan membaca Alkitab. Diambil dari Matius bab 6 ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Yesus bersabda, "Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang banyak orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikian pembacaan dari Matius 6 ayat 16 sampai 18 tentang berpuasa, yang dicatatkan oleh Tuhan bahwa berpuasa pertama-tama jangan sebagai pamer untuk dilihat orang, tapi agar kitalah yang berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan melihat kita. Berpuasa. Puasa dalam tradisi agama-agama, mereka punya cara masing-masing. Entah itu dalam agama Islam, agama Hindu, agama Buddha,
juga masyarakat Yahudi punya caranya. Tetapi yang mau saya katakan adalah secara gereja, secara Kristiani. Dalam gereja, puasa dipandang sangat sederhana. Dalam arti, puasa yang 40 hari itu, 40 hari dari Rabu Abu menuju Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, hanya 2 hari yang diwajibkan puasa, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Agung, hari wafat Yesus. Nah, meskipun hanya 2 hari, ini punya makna besar kalau kita jalankan dengan baik. Kalau kita ambil sebagai gampang, sambil lalu, kurang sepenuh hati, ya akan terlewat. Tapi mari dengan yang Rabu Abu Jumat Agung itu kita jalankan baik-baik. Supaya apa? Supaya mendapatkan buah-buah. Nah, lalu mengapa kita berpuasa? Kita berpuasa mengikuti seperti Yesus juga berpuasa. Setelah ia dibaptis oleh Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia berangkat ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Di sana Yesus diuji baik jasmaninya maupun rohaninya, baik yang lahir maupun yang batinnya. Dan keren, luar biasa, Yesus berhasil menjalankan puasa baik-baik di padang gurun, meski dihadapkan pada 3 godaan dari iblis. Suruh mengubah batu menjadi roti supaya menyembah Dia dan juga untuk mengambil kekayaan dunia. Tapi Yesus hadapi baik-baik. Nah, itu puasa kita juga hendak meniru itu. Lalu apa sih manfaat puasa itu sendiri? Yaitu tadi, manfaat puasa adalah untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kita membatasi kegiatan-kegiatan rutin. Kita membatasi kebiasaan makan, minum, hiburan kita. Untuk menguji badan, untuk menguji rohani kita. Seperti Yesus menguji diri di padang gurun. Nah, Nabi Yunus pernah mengingatkan kepada jemaat Ninive, di mana mereka banyak dosa orang Ninive itu. Tapi Yunus itu sana agar mempertobatkan mereka. Maka orang Ninive menandai diri dengan abu di kepalanya atau merobek seluruh pakaiannya sebagai ungkapan tobat. Bahkan tidak hanya pakaiannya, tapi hatinya untuk bertobat melalui puasa, melalui mati raga. Juga hewan-hewan piaraan mereka pun mereka libatkan agar berpantang puasa tobat bersama. Lalu dengan kita, mari kita yang sibuk sehari-hari kegiatan ini dan itu, kadang-kadang kurang menempatkan makna puasa ini. Padahal puasa mempunyai daya dahsyat. Contoh, orang kalau mau sehat, mari berpantang berpuasa. Kalau orang mau sebutkanlah fisiknya segar, penampilan bagus, berpantang berpuasa. Lalu kalau mereka juga mau menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menggoda, yang merongrong, yang menjatuhkan kita, berdoalah dan berpuasalah. Bahkan Yesus pernah bersabda, godaan cobaan iblis seperti ini hanya bisa diatasi kalau kamu berdoa sungguh-sungguh dan kuat dalam puasamu. Nah, demikianlah yang saya sampaikan tentang puasa itu. Silahkan dijalankan baik-baik dengan satu catatan. Sebenarnya puasanya orang Kristiani, juga orang Katolik, tidak berat-berat amat. Yaitu makan kenyang 1 kali sehari, dan yang lain masih boleh makan minum, tapi cukup hanya sedikit saja sambil lalu saja. Kenyang, puas,
penuh gitu, satu kali saja. Nah, itu sudah merupakan ungkapan puasa kita. Marilah kita mengakhiri perenungan singkat tentang puasa ini. Menyambut Prapaskah menjelang untuk merenungkan sengsara wafat Yesus dan kebangkitannya, kita sambut dengan itu. Jangan lupa, tempatkan juga puasa ini dalam hidupmu. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus, tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah rumah Allah, hidupmu, tubuhmu adalah kenisah Allah. Sucikan, bersihkan, murnikan hidup kita dengan doa, tapi juga dengan puasa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan permenungan pada hari ini ketika kami merenungkan ajaran-Mu perihal puasa. Bimbing kami untuk melaksanakan puasa kami, doa-doa kami sebaik mungkin. Terlebih ketika kami menata diri, merenungkan diri, merefleksi diri di tempat di mana kami Engkau utus, juga kehadiran kami bersama dengan teman-teman binaan. Semoga teman-teman binaan pun Kau curahi Roh Kudus-Mu, Engkau berkati selalu agar mereka sehat, dan pembenahan yang disertai dengan puasa itu sungguh berkenan di hadirat-Mu. Doa juga untuk para pelindung kita, juga Bunda Maria, Bunda Yesus. Semoga penyertaannya, doanya juga membantu kita dalam hidup puasa maupun dalam membangun iman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita akhiri, kita mohon curahan berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan ini, juga tentang puasa ini. Semoga kami semua, juga warga binaan, para petugas, para pelayan, dan siapapun yang terlibat di dalam ibadah hari ini, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Dengan apa yang disampaikan oleh Romo Karuno tadi, semoga kita lebih mengerti lagi apa makna puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini menuju kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita lebih lagi bisa mendekatkan diri pada Allah Tuhan kita dan lebih mengasihi sesama dan bertobat di dalam Dia. Kita mau tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan lagu Doa Yabes.
kembali bulan depan. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.